Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Webo Entertainment. Kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas dan mengatakan bahwa mustahil hidup miskin di Indonesia jika negara tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan. Ya, jadi sebenarnya negara kita ini adalah negara yang kaya raya. Itu bukan tahayul, itu juga bukan hoax, tetapi itu merupakan suatu fakta. Negara kita ini merupakan negara yang sangat-sangat kaya, sangat-sangat subur, sangat-sangat melimpah ruah sumber daya alamnya. Pokoknya semua itu sebenarnya sudah tersedia di negara kita. Maka dengan begitu, logisnya adalah mustahil hidup miskin dan kekurangan di Indonesia jika negara tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akhir-akhir ini ya, saya melihat sesuai dengan observasi, pengamatan, pemerhatian yang saya lakukan, negara kita, Indonesia, itu sangat-sangat buruk dalam pengelolaan keuangannya, terutama pengelolaan APBN-nya. Dimana banyak sekali APBN kita itu terbuang dengan percuma, tidak ada efektivitasnya sama sekali. Ya, negara banyak sekali mengeluarkan uang dari APBN untuk hal-hal yang sebenarnya nggak berguna amat, ya, dan sebenarnya bisa diefisiensikan, bisa dihemat supaya bisa dialihkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum. Ya, lagi-lagi saya dengan tegas mengatakan bahwa negara kita ini kacau balau dalam ekonominya. Negara kita ini kacau balau dalam pengelolaan keuangan negaranya. Sehingga wajar kalau kemudian banyak pejabat yang makin kaya dan banyak masyarakat yang makin miskin. Kenapa? Ya karena memang pengelolaan keuangan negaranya kacau dan tidak efisien sama sekali. Yang lebih mengagetkan dan membuat miris lagi, ini sempat viral ya, menjelang 79 tahun Indonesia Merdeka, ya, menjelang 79 tahun Indonesia Merdeka, ada seorang kakek bernama Pak Sarno. Beliau ini adalah mantan anggota militer veteran. Tentu dulu di masa mudanya beliau ini banyak sekali berkorban untuk negara kita, melakukan kerja-kerja nyata, menumpas pemberontakan, ya, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sekarang sudah tua renta, sudah tidak kuat lagi bekerja, negara membuang begitu saja, sehingga dibiarkan Mbah Sarno ini tinggal seorang diri di bekas kandang ayam. Dan sekarang pemerintah, ya, di beritanya pemerintah sudah memberikan bantuan, dan yang lebih mirisnya lagi, bantuannya itu hanya sekedar sembako dan uang tunai, yang saya yakin uang tunainya juga nggak banyak-banyak amat. Nggak mungkin uang tunainya itu mencapai 100 juta, nggak mungkin juga, pasti di bawah 100 juta. Tentu itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Mbah Sarno ketika dia masih aktif menjadi anggota militer. Tentu hal ini merupakan sesuatu hal yang memprihatinkan, mengindikasikan bahwa negara ini memang sudah sama sekali tidak bisa menghargai jasa-jasa orang dulu yang sudah susah payah mempertahankan keamanan dan keutuhan NKRI ini. Kalau menurut saya, orang sekelas Mbah Sarno ini kalau hanya sekedar dibantu dengan diberikan sembako dan diberikan uang tunai, kurang layak kalau menurut saya. Tetapi pemerintah harus menjamin kehidupannya sampai seterusnya. Ya, diberikan rumah yang lebih bagus, syukur-syukur rumah yang mewah untuk Mbah Sarno ini kan. Kemudian digratiskan semua kebutuhan sehari-harinya untuk Mbah Sarno, untuk makan, untuk berobat dan sebagainya. Kemudian diberikan
tunjangan setiap bulannya, ya supaya untuk kebutuhan, untuk menunjang hari tuanya, baru itu layak. Jadi sudah tahu, negara sudah tahu Mbah Sarno ini siapa, dulu perjuangannya seperti apa, itu aja negara enggan untuk mengangkat kesejahteraan Mbah Sarno gitu kan. Ya harusnya dikasihlah rumah itu kan oleh negara, rumah yang bagus, jangan hanya sekedar ngasih, tapi rumah yang layak lah, yang sekelas menengah ke atas, diberikan tunjangan setiap bulan ya, kemudian digratiskan semua fasilitas kesehatan dan sebagainya, itu baru kemudian layak gitu kan. Karena Mbah Sarno ini adalah salah satu orang yang bekerja nyata untuk Indonesia. Beda dengan pejabat-pejabat kita yang bisanya cuma korupsi dan markup anggaran saja, itu pun malah digaji besar, padahal kerjaannya cuma merugikan masyarakat gitu kan. Banyak oknum pejabat yang seperti itu. Anggota DPR misalnya ya, kita semua tahu bahwa DPR itu nggak bekerja anggota DPR itu nggak ada kerjaannya. Anggota DPR itu nggak ada fungsinya, dan banyak masyarakat termasuk saya menganggap bahwa sebenarnya keberadaan DPR itu nggak penting dan nggak berguna, tetapi justru malah negara mengeluarkan banyak biaya untuk menggaji mereka, ngasih gaji pokok, ngasih tunjangan ini itu segala macam, dan yang dimana satu anggota DPR-nya itu per bulan bisa memperoleh pendapatan di atas 50 juta ataupun bahkan sampai 100 juta. Padahal kerjanya kan nggak kerja nyata, nggak ada fungsinya, kerjanya nggak tahu kerjanya ngapain, kerjanya paling cuma tidur di ruangan aja gitu kan. Tapi digaji besar oleh negara. Tentu hal-hal seperti ini yang menurut saya adalah kekeliruan negara dalam membelanjakan uangnya, menjadi tidak efisien, memberikan gaji dan tunjangan yang terlalu besar berlebihan kepada lembaga yang sebenarnya fungsinya nggak guna-guna amat untuk masyarakat, salah satunya ya DPR tadi. Kemudian di kondisi masyarakatnya yang masih banyak yang prasejahtera, negara sok-sokan membangun infrastruktur seperti di negara maju, membangun kereta cepat lah, membangun IKN lah, yang dimana itu terkesan memaksakan diri gitu kan. Ya harusnya negara bisa berpikir bijak lah, daripada untuk mengejar gengsi, membangun infrastruktur yang bagus supaya terlihat wow di mata dunia, tetapi rakyatnya sendiri menderita. Ya harusnya negara bisa berpikir bijak. Alangkah lebih baiknya uang yang ada itu digunakan terlebih dahulu untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakatnya, karena itu pokok sekali dan itu merupakan dasar. Ini masyarakatnya masih banyak yang belum sejahtera gitu kan. Bansos saja belum merata, belum tepat sasaran. Ini udah sosokan bangun IKN, udah sosokan bikin infrastruktur ini itu segala macam dengan alasan untuk memudahkan mobilisasi ekonomi katanya. Padahal kan ya nggak pengaruh-pengaruh amat. Kayak misalnya kereta cepat dengan biaya yang begitu besar, dana hutang lagi, fungsinya nggak efektif banget untuk masyarakat gitu kan. Bangun IKN ya, kembang kempis negara kita, APBN banyak terserap ke sana ya, akhirnya rakyat yang diperas ya. BBM naik, harga bahan pokok banyak yang naik dan sebagainya. Tentu itu merupakan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat keliru gitu kan. Sebenarnya negara Indonesia ini kalau pemerintahannya itu pemikirannya bijaksana, saya yakin gak akan kita temui lagi masyarakat miskin di Indonesia ini. Tetapi sayang, pemerintahan kita pemikirannya masih kurang panjang dan kurang bijaksana, sehingga kurang bisa memahami derita-derita rakyat. Jadi rakyat Indonesia saat ini layaknya seperti tikus yang mati di lumbung padi, seperti itu. Jadi
tinggal di negara yang kaya raya, tetapi dengan kehidupan yang sangat miskin. Jadi kita perlu sadar bahwa pendapatan terbesar negara saat ini, pendapatan terbesar Indonesia itu adalah dari perolehan pajak, di mana kita sebagai masyarakat ini adalah sebagai penyumbang terbesar untuk APBN negara. Tetapi sayangnya uang-uang yang sudah kita kirimkan untuk negara, untuk kita amanahkan agar dikelola secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat, justru di markup, justru dikorupsi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu saja. Uang yang kita percayakan kepada negara, uang pajak yang kita kasih kepada negara, malah dibuat untuk perawatan ke salon sama istri dan simpanan oknum pejabat, gitu kan. Untuk beli tas mewah istri oknum pejabat dan sebagainya. Tentu itu sangat miris sekali, gitu kan. Dimana kalau itu tidak ada, seharusnya kita nggak temui lagi itu masyarakat yang setiap hari kesusahan untuk mencari makan. Nggak akan kita temui lagi tuh masyarakat yang kesusahan membayar biaya pendidikan anaknya. Itu mustahil sekali kalau memang pengelolaan keuangan negaranya itu bagus. Tapi sayangnya kan di negara kita ini banyak sekali oknum-oknum pejabat yang kurang ajar, gitu kan. Ya, dengan seenaknya makan uang rakyat tanpa merasa bersalah untuk kesenangannya sendiri, gitu kan. Jadi untuk saat ini 79 tahun Indonesia merdeka, itu belum merdeka sepenuhnya. Salah satunya di bidang ekonomi seperti itu. Jadi saya saat ini turut prihatin atas keadaan Indonesia saat ini. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.